saya Yosefina Lucia Rango, NIM 1913010049. Saya mahasiswa dari Fakultas Kelautan dan Perikanan, Program Studi Budidaya Perairan. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Genetika dan Pemulihan Ikan. Yang akan saya bahas di sini adalah evaluasi risiko aplikasi ikan transgenik dalam kegiatan budidaya. Materi ini saya dapat dari salah satu jurnal yang saya temukan di web. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yosefina Lucia Rango, NIM 1913010049. Pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang evaluasi risiko aplikasi ikan transgenik dalam kegiatan budidaya. Topik pembahasan yang akan dibahas: 1. Apa itu ikan transgenik? 2. Metode transgenik. 3. Faktor risiko ikan transgenik. 4. Penanganan dan pengendalian ikan transgenik. 5. Apakah ikan transgenik aman untuk dikonsumsi? Pertama, apa itu ikan transgenik? Ikan transgenik merupakan ikan yang mengalami rekayasa genetika di mana terjadi kemungkinan kombinasi ulang atau penggabungan ulang gen dari sumber yang berbeda secara in vitro. Hal ini menyebabkan ikan menjadi satu atau lebih salinan dari rangkaian DNA rekombinan. Penggabungan bagian gen dalam rangkaian DNA inang dilakukan melalui mikroinjeksi fragmen DNA rekombinan yang diinginkan ke dalam telur yang sudah dibuahi atau kepada embrio yang masih muda. Kemungkinan karakteristik yang dapat dikembangkan atau diciptakan melalui teknologi ini antara lain: ikan tumbuh lebih cepat, tahan terhadap penyakit, memiliki komposisi nutrisi yang baik, memiliki rasa dan kualitas yang lebih baik, serta memiliki bentuk tubuh dan warna yang unik dan indah khususnya pada ikan hias. Kedua, metode transgenik. Yang pertama, metode transfer gen. Metode transfer gen dapat dilakukan adalah mikroinjeksi, elektroporasi, elektrofusi, dan high velocity microinjection style. Blastulus chamber injection, transfer gen langsung ke jaringan daging ikan secara in vivo, sel-sel embrio, pengikatan sperma atau sperm binding, retrieval integrase protein, dan transfer gen yang dimediasi kromosom. Proses transgenik sendiri adalah proses relatif tidak efisien. Dari satu telur yang dimikroinjeksi, hanya ada satu yang berlangsung baik, di mana rangkaian DNA rekombinan yang dimaksud beroperasi dengan stabil dan melakukan transfer gen secara sukses. Bisa melihat ini adalah proses rekayasa genetik transfer gen pada proses bioteknologi. Cloning into a plasmid. Yang kedua, metode mutagenesis. Rekayasa genetik tidak hanya dapat dilakukan melalui metode transfer gen. Metode mutagenesis adalah salah satunya. Pada metode ini, gen pada organisme transgenik dimodifikasi dengan menggantikan sekuen basa nitrogen pada DNA yang ada untuk digantikan dengan basa nitrogen lain sehingga menjadi perubahan sifat pada organisme tersebut. Berikut adalah proses mutagenesis. Maksudnya perlakuan mutagenesis dengan ATTCG gen mutannya berubah. Faktor risiko ikan transgenik. Ikan transgenik pada umumnya memiliki kecenderungan mengganggu bahkan mengancam kelangsungan hidup populasi di alam bebas. Ikan transgenik yang memiliki rangkaian gen dapat berbeda dari sejenisnya akan mengalami interbreeding di alam bebas. Ada 6 komponen yang dapat
dipengaruhi oleh kejadian ini, yaitu kemampuan hidup juvenil, kemampuan hidup dewasa, usia matang gonad, fekundinitas betina atau jumlah telur, kesuburan jantan, dan pemijahan. Ikan transgenik yang melakukan interbreeding akan mengalami efek gen trojan. Pada situasi ini, transgen menyebabkan peningkatan jumlah pemijahan, namun keturunan yang dihasilkan akan mengalami penurunan kualitas. Hal ini tentu saja menjadi ancaman yang sangat serius bagi kelangsungan hidup spesies mereka. Bahkan bila dibiarkan akan mengalami kepunahan. Model efek gen trojan mengestimasi jika ada 60 ekor ikan transgenik yang bergabung dengan 60.000 ikan non-transgenik di alam liar, maka populasi tersebut akan mengalami kepunahan pada generasi ke-40. Berdasarkan hal ini, setidaknya ikan transgenik hanya digunakan untuk kalangan sendiri dan tidak dipergunakan untuk dijadikan induk atau calon induk. 4. Penanganan dan pengendalian ikan transgenik. Jika ikan transgenik dapat ditangani dan dikendalikan dengan baik, maka risiko yang akan dihadapi populasinya di alam bebas akan berkurang bahkan tidak ada. Penanganan dapat dilakukan melalui dua cara, yakni penanganan secara fisik dan biologi. Penanganan secara fisik dan biologi merupakan cara untuk mengurangi potensi terlepasnya ikan transgenik ke lingkungan luar. Pembangunan fasilitas budidaya yang baik dan jauh dari habitat asli serta penanganan kualitas air di sekitar bangunan sehingga menjadi letal atau mematikan. Bagi benih ikan transgenik yang terlepas merupakan contoh penanganan secara fisik. Penanganan dan pengendalian secara biologis, salah satu contohnya adalah melalui sterilisasi ikan transgenik juga dikembangkan. Seperti yang dilakukan oleh Aquabounty, salah satu perusahaan budidaya Amerika Serikat hanya memperdagangkan ikan transgenik betina serta ikan transgenik yang triploid. Hal ini dilakukan untuk mengurangi potensi inbreeding di alam bebas akibat terlepasnya ikan transgenik. Apakah ikan transgenik aman untuk dikonsumsi? Seberapa aman ikan transgenik untuk dikonsumsi manusia masih belum dapat ditentukan. Masih minimnya penelitian tentang hal tersebut merupakan salah satu penyebabnya. Meski demikian, secara umum masyarakat mempunyai anggapan bahwa mengkonsumsi ikan transgenik dapat membawa perubahan yang buruk bagi kesehatan manusia. Berdasarkan senior tahun 2007 dalam CBN Portal 2008, risiko pria yang terlalu banyak mengkonsumsi makanan berhormon berpotensi mengalami kanker. Namun dalam hal ini, hormon yang masuk ke dalam tubuh pria tersebut berasal dari daging ayam dan sapi yang digemukkan dengan cara pemberian hormon, seperti yang umumnya terjadi pada organisme transgenik. Ikan transgenik memiliki kemungkinan mengganggu suatu protein baru yang dapat menyebabkan reaksi alergi, penyisipan sifat gen, dan kromosom yang belum tentu diaplikasikan oleh sistem fungsi pada tubuh ikan sehingga dapat dinonaktifkan. Bahkan gen tersebut berpotensi menyebabkan pertumbuhan atau pembawaan sifat yang tak terkontrol. Hal ini dapat menyebabkan produksi protein pada tubuh ikan menjadi tinggi, sedangkan konsentrasi protein yang tinggi berpotensi sebagai racun terhadap manusia. Kesalahan pada saat induksi gen, baik pada transgen maupun kromosom inang, menyebabkan hal-hal tersebut di atas. Dari setiap kemungkinan di atas, perlu diadakan penelitian lanjutan sehingga dihasilkan sebuah kesimpulan tentang keamanan mengkonsumsi ikan transgenik. Kesimpulan, sekali saja ikan transgenik dilepas di lahan budidaya, release atau escape, potensi kerusakan lingkungan pasti ada. Sejak ikan transgenik diproduksi dan dibudidayakan,
Dalam lingkup budidaya, ikan-ikan ini mampu mengurangi kerugian industri karena waktu penjualan yang singkat sebagai akibat dari pertumbuhan ikan yang cepat. Namun dari itu, kita memerlukan suatu keterangan yang jelas tentang kesehatan ikan dan hubungan terhadap kesehatan manusia, dan bagaimana cara penanganan dan pengendalian yang baik pada ikan transgenik selama masa pemeliharaan. Kegiatan budidaya yang berkelanjutan dan sehat merupakan tujuan sektor budidaya agar eksis pada masa yang datang. Salah satunya dengan menghasilkan Teman-teman, sekian pembahasan saya tentang evaluasi risiko aplikasi ikan transgenik dalam kegiatan budidaya. Untuk lebih jelasnya nanti akan saya tempatkan link jurnal pada bagian deskripsi. So, thank you for watching. Bye-bye.